Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Rizkiani dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat. Artikel yang saya buat itu tentang pameran seni, dan judul artikelnya yaitu bukan hanya lukisan. Ini dia karya-karya yang ditampilkan saat pameran seni rupa. Nah, dalam artikel ini ada pengertian pameran seni rupa, ada tujuannya, lalu ada fungsi bagi masyarakat, kemudian ada jenis-jenis, ada ragam-ragam dari pameran seni rupa tersebut. Lalu di sini juga saya ada analisis data. Nah, analisis data tersebut ambil dari kuesioner ya, hasil kuesioner yang saya buat. Di situ di kuesioner tersebut ada tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pameran seni rupa. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pameran seni itu. Nah, secara singkatnya pameran seni rupa itu adalah pameran sebuah karya-karya seni yang dibuat oleh seniman. Lalu di sini juga ada tujuan-tujuan pameran seni rupa, yaitu ada tiga tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial. Yang kedua ada tujuan kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada tujuan komersial. Nah, lalu setelah itu ada fungsi bagi masyarakat. Nah, fungsi ini sangat penting nih. Fungsi tersebut ada 4 macam. Yang pertama ada sebagai sarana edukasi, lalu ada sebagai sarana apresiasi, ada sebagai sarana prestasi, dan juga sebagai sarana rekreasi. Nah, itu fungsi-fungsinya. Lalu apa saja sih ragam karya seni rupa yang bisa kita lihat di pameran seni? Nah, ragam karya yang seni rupa yang bisa kita lihat itu ada pameran karya seni rupa 2 dimensi. Pameran karya seni rupa 2 dimensi ini biasanya dibuat pada bidang yang datar, lalu hanya bisa dilihat dari satu arah. Dan kemudian yang kedua ada pameran karya seni rupa 3 dimensi. Nah, pameran karya seni rupa 3 dimensi ini biasanya mempunyai bentuk atau volume dan biasanya memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Dan itu pameran seni karya rupa 3 dimensi ini bisa dilihat dari berbagai macam arah. Kemudian ada contohnya. Nah, contoh seni rupa dari 2 dimensi ini ada lukisan, ada seni grafis, lalu juga ada gambar. Nah, kemudian contoh dari seni rupa 3 dimensi itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada karya seni kriya, lalu yang kedua ada seni patung, kemudian keramik, dan juga arsitektur. Nah, itu dia contoh-contohnya. Kemudian, menurut saya ini untuk info-info di mana sih bakal ada pameran seni rupa ini, bakal di mana, diadain di mana. Nah, itu bisa kamu cari sendiri di sosial media kamu. Tinggal cari keywordnya jadwal pameran seni rupa atau pada tahun sekarang atau pada bulan ini gitu. Nah, nanti juga ada sendiri keluar. Bisa lewat Google ataupun bisa lewat Instagram kamu, itu bebas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisis datanya. Analisis data ini saya ambil dari kuesioner yang saya buat. Saya membuat 7 pertanyaan bagi siapapun itu yang mengisinya. Nah, yang pertanyaan pertama itu tentang apakah kamu pernah mengunjungi pameran seni rupa? Nah, di sini rata-rata orang menjawab belum pernah. Di sini ada 63,6% orang menjawab belum pernah. Ya, mungkin karena emang tidak tahu di mana tempatnya, ataupun ada yang memang cuman sekedar melihat dari sosial media saja gitu. Lalu ada 36,4% orang menjawab pernah mengunjungi pameran seni. Mungkin ya karena mereka tahu jadwal-jadwalnya, tempat-tempatnya di mana, dan memang mereka niat untuk karya-karya hasil dari seniman itu gitu. Nah, kemudian di pertanyaan yang kedua itu ada saya menanyakan apa yang kamu tahu tentang pameran seni rupa, dan di sini jawabannya kan berupa tulisan ya, berupa teks. Nah, di situ saya melihat beberapa jawaban dari mereka itu cukup sederhana dan juga simple, dan itu membuktikan bahwa mereka itu belum mengenal gitu ya, tidak mengetahui banyak gitu tentang pameran seni rupa. Lalu pertanyaan yang ketiga itu saya bertanya apakah pameran seni rupa itu penting, dan beberapa di antara mereka menjawab lumayan, dan ada juga yang menjawab penting, dan itu 50-50 lah, seimbang gitu. Jawabannya 45,5% dua-duanya itu, dan juga ada yang menjawab dengan jawaban pribadi dia gitu, dengan opini dia sendiri. Katanya penting bagi si seniman dan orang yang menyukai tentang seni.
gitu. Lalu di pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan yang keempat, saya menanyakan tentang jika kamu datang ke pameran seni, apa yang bakal pertama kali kamu kunjungi? Kan di pameran seni itu ada 3 ya, biasanya 3 rupa. Sebenarnya ada banyak, cuman saya di sini ada 3 pilihan saja, seperti ada lukisan, ada patung, dan juga ada keramik. Nah, di antara 3 itu rata-rata orang memilih lukisan. Mungkin ada sekitar 54,5% orang yang memilih lukisan. Nah, mungkin kenapa orang-orang rata-rata menjawab lukisan? Karena menurut saya sendiri memang lukisan itu memiliki daya tarik yang memikat orang-orang untuk melihat dan mengamati lukisan tersebut. Lalu juga lukisan sendiri biasanya jika diamati akan timbul dalam diri kita untuk memancing kreativitas dan daya imajinasi kita. Namun karya seni seperti patung dan keramik juga menurut saya tak kalah menarik dengan karya lukis gitu. Karya seni patung dan keramik juga merupakan karya seni murni yang estetika bisa dinikmati juga gitu. Nah, lalu di pertanyaan yang kelima saya menanyakan apakah menurut pendapat kamu gitu pameran seni itu menarik atau tidak gitu. Dan di sini menarik, lumayan atau tidak gitu ya. Nah, di sini rata-rata orang menjawab lumayan gitu, karena mungkin ya banyak yang menjawab lumayan itu ada 54,5%, dan yang menjawab sangat menarik itu ada sekitar 45,5%. Itu terlihat ya bahwa hanya orang-orang tertentu yang memang menyukai tentang seni, dan tidak semua orang dari mereka yang menjawab menyukai seni, sehingga menurut mereka pameran seni itu cukup atau lumayan menarik perhatian bagi mereka. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya, yang pertanyaan ke-6, yaitu saya menanyakan hal apa yang dapat mengukur keberhasilan dari pameran seni tersebut. Nah, di sini ada sekitar 54,5% orang menjawab kualitas karya dan pengunjung itu yang membuat keberhasilan atau kesuksesan dari pameran karya seni tersebut. Nah, kemudian menurut saya itu ya jawaban itu tuh karena kualitas karya emang sangat berpengaruh ketika sedang dalam acara pameran seni rupa gitu. Lalu kenapa? Karena rata-rata orang lebih mudah terpikat dengan keindahan dan kerapihan hasil karya yang dibuat oleh si seniman tersebut. Nah, namun ada 27,3% orang menjawab jumlah karya yang dipamerkan. Nah, mungkin dari jawaban tersebut itu karena orang akan tertarik jika karya seni itu ditampilkan banyak ragamnya dan membuat si pengunjung ingin melihat satu-satu dari sekian banyaknya karya yang ditampilkan. Dan juga ada 18,2% menjawab tempat pameran yang bagus. Biasanya itu juga menjadi daya tarik seseorang untuk berkunjung pada pameran tersebut. Namun itu tidak terlalu berpengaruh pada keberhasilan dari pameran seni rupa menurut saya. Nah, di pertanyaan terakhir saya di sini ya menambahkan pertanyaan tambahan saja terkait bagaimana pendapat mereka yang menjawab tentang jenis karya seni. Apakah lebih indah seni 2 dimensi atau seni 3 dimensi? Dan jawabannya ada 72,7% orang banyak memilih karya seni 2 dimensi. Karena mungkin seni 2 dimensi itu seperti lukisan atau gambar jika diamati memiliki makna dan arti tertentu. Terlebih kita dapat melihat blending warna yang indah dan abstraknya lukisan tersebut membuat kita terbawa suasana yang disajikan pada lukisan itu sendiri. Begitu. Kesimpulan dari membuat kuesioner ini, saya jadi lebih tahu bagaimana orang menilai atau memandang terhadap karya seni rupa. Memang, hanya orang-orang tertentu yang benar-benar tertarik terhadap hal seperti ini. Dan saya termasuk orang-orang yang berjiwa seni rupa karena setiap garisan yang kita ukir itu pada suatu media itu menggunakan perasaan dan menyalurkan suasana hati kita. Selain itu, membuat karya seni rupa juga merupakan terapi kejiwaan ketika kita stres dengan sesuatu. Nah, bahkan hanya cukup memandang hasil karya seni rupanya saja membuat kita merasa tenang dan terhanyut dalam indahnya karya tersebut. Nah, oke, jadi begitu yang dapat saya jelaskan dari artikel yang saya buat. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan dan juga salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.